Sebuah aksi tak lagi sekedar niat, ini adalah langkah yang penuh keyakinan demi satu tujuan untuk menggapai mimpi. Bersama saya, Arya Fatih Izan Juweri, Dan saya Kiraina Akil Al-Kamil, Duta Genre Kabupaten Tegal tahun 2024. Forum Genre Kabupaten Tegal hadir bukan hanya bergerak, tetapi menggerakkan dan berdampak. Dengan melibatkan mekanisme partisipasi publik melalui pemetaan di 5 kecamatan Kabupaten Tegal, kami menjaring 120 aspirasi selama 1 bulan melalui platform kabar dan aksi lapangan. Dan berikut ini adalah hasil pengukuran aspirasi dari 5 kecamatan Kabupaten Tegal. Saya Dr. Anda Sumiati MM, Camat Talang, Kabupaten Tegal. Dalam kesempatan ini saya memberikan dukungan dan apresiasi penuh kepada Mas Arya Fakih dan Mbak Kiraina Akila dalam rangkaian kegiatan Duta Genre Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Saya Muhammad Syabudin, PLT Camat Balapulang, mengucapkan selamat kepada Mas Arya dan Mbak Kirain untuk maju menjadi Duta Genre tingkat Provinsi Jawa Tengah. Semoga bisa membawa manfaat bagi Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah. Membawa nama baik Kabupaten Tegal dan juga harapannya pasca nanti yang sekarang dan nanti pasca kemarin juga ada kisah nyata di masyarakat terutama untuk generasi muda. Tetap berjuang, tetap semangat, berikan yang terbaik untuk Kabupaten Tegal. Semangat terus, maju terus, dan Tegal menggelegar. Salam Genre. Tengah. Salam Genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ishak Maulana Rohman, ayah Genre Kabupaten Tegal sekaligus Bupati Kabupaten Tegal, memberikan dukungan penuh kepada Mas Arya dan Mbak Kiran yang akan mewakili Kabupaten Tegal dalam ajang apresiasi Duta Genre Jawa Tengah tahun 2025. Kami percaya dan kami yakin bahwa Mas Arya dan Mbak Kiran mampu meraih prestasi yang maksimal. Sebagai Duta Genre Kabupaten Tegal tahun 2024, mereka telah menunjukkan kontribusi nyata yang berdampak besar bagi remaja dan masyarakat Kabupaten Tegal. Teruslah menjadi inspirasi, membawa semangat positif dan mengharumkan nama Kabupaten Tegal di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sukses selalu untuk Mas Arya dan Mbak Kiran. Kami masyarakat Kabupaten Tegal terus bangga dan mendukung penuh langkah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Gerejers, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat dan pastinya genre banget dong ya. Spesial banget nih edisi kali ini bareng aku Arya Fatih Izan Juweri dan Kiraina Akil Al-Kamil selaku Duta Genre Kabupaten Tegal tahun 2024. Kita bakal ngobrol seru banget dalam edisi Menjadi Remaja Tegal Lui Apik, Lui Eba. Gak sendirian pastinya, kami ditemani dengan sosok luar biasa inspiratif Ibu Dr. Anda Supriyanti MM selaku Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Tegal. Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan ngobrol santai bareng kita di podcast Ngobras. Ngobrol asik karo genre di tengah-tengah kesibukan beliau. Ibu, Forum Genre Kabupaten Tegal telah mengukir banyak prestasi dan tingkat provinsi Jawa Tengah sampai dengan nasional. Di antaranya juara 3 nasional PIK Remaja Segmentasi Berasi di tahun 2023, kemudian juara 3 Provinsi Jawa Tengah PIK Remaja Segmentasi Beraksi, juara Influencer Duta Genre Jawa Tengah tahun 2024, juara nasional kategori Kabupaten Tegal Eco Rangers dari UNICEF Indonesia 2025, dan juara 2 Provinsi Jawa Tengah PIK Remaja Segmentasi Beraksi. Luar biasa sekali kan teman-teman semuanya. Semua ini pastinya nggak lepas dari support luar biasa, baik moral, finansial, maupun semangat yang selalu menyertai dari pemerintah Kabupaten Tegal. Dukungan ini tentunya menjadi bahan bakar buat kami untuk terus bergerak, berprestasi, dan mewujudkan visi Tegal, yaitu Tegal Lui Apik. Oke Ibu, tentunya sebagai asisten dari pemerintahan tentunya menjadi salah satu hal yang sangat sibuk ya Ibu pastinya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah baik. Semoga Mas dan Mbak Genre juga sehat. Amin. Dan dalam genre sendiri dikenal dengan salam genre. Salam Genre. Ya.
Salam Salah satunya adalah saat remaja genre, yaitu yang sehat, cerdas, dan ceria. Seperti itu. Betul Ibu. Ibu, dalam dokumen rencana pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2024 ada misi besar nih menuju Tegal Luwih Apik. Nah, bagaimana Ibu langkah komitmen yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal untuk menyediakan nih pusat-pusat konseling yang relevan dengan remaja? Jadi pemerintah daerah juga komitmen ya terhadap pusat konseling remaja ya. Tentunya kita berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan semua pihak, ya kan? Kita menyediakan PR sebutannya ya. Kita dengan desa, dengan beberapa dinas yang ada di Kabupaten Tegal. Harapan kami pemerintah daerah komitmen yang tadi kami sampaikan itu bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebutannya kan pusat informasi konseling remaja. Jadi yang tempat-tempat yang kita sudah kerjasama dengan dinas-dinas, dengan OPD, dengan desa untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan sebaik-baiknya. Ada juga BKN di sana, ya kan? Betul. Baik Ibu, terima kasih banyak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ibu. Kami telah mengambil data beberapa sampel dari kecamatan dan kami sesuaikan dengan beberapa data dari dinas. Berdasarkan data dari UPD DPPA Kabupaten Tegal, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2024 mencapai 53 kasus dan naik 22% di awal 2025. Di Januari hingga Maret tahun 2025 saja ada sekitar 65 kasus kekerasan terhadap remaja. Nah, menurut Ibu, bagaimana upaya nyata pemerintah Kabupaten Tegal untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi remaja Kabupaten Tegal? Dasarnya pemerintah daerah tadi kan sudah sampaikan visinya ke depan adalah Tegal Luwih Apik. Pengennya tentunya Tegal mau bagus juga tergantung kepada teman-teman para remaja. Oleh karena itu, tatkala bicara terhadap kekerasan tadi, kita kepengen Kabupaten Tegal stop terhadap kekerasan remaja, ya kan? Apa yang tadi disampaikan. Kami meminta juga pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang membidangi P3A, P2KB untuk selalu mengadakan edukasi terhadap masyarakat, terhadap teman-teman para remaja, di samping bagaimana mengoptimalkan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Yuk kita kurangi atau jangan sampai ada kekerasan kembali. Gitu. Ibu, bagaimana langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan kembali minat baca terutama di kalangan remaja yang ternyata sekarang lebih tertarik dengan gadget? Ya, jadi pemerintah Kabupaten Tegal tentunya melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip kita meminta untuk menambah ya literasi atau tambah buku bacaan. Kita juga ada gerakan Sabtu Literasi, Mbak. Jadi dengan harapan kita nambah nih Dinas Perpustakaan dan Arsip itu menambah buku bacaan, tetapi kita juga meminta kepada sekolah-sekolah ada gerakan tadi yang Sabtu Literasi tadi. Ini di sini saya juga akhirnya minta bantuan lagi juga nih kepada Duta Genre lagi sebagai teman pemerintah, kepanjangan tangan dari pemerintah daerah, bahwa kita itu bisa membaca ya melalui buku-buku yang disediakan di perpustakaan ataupun di sekolah-sekolah ya semacam itu. Bahkan sekarang di desa juga punya loh itu buku-buku ya kan, arsip-arsip ataupun perpustakaan yang ada di desa untuk kita gunakan secara bersama-sama. Jadi perpustakaan tidak hanya yang disediakan oleh ya Dinas Perpustakaan dan Arsip, tapi di desa, di kecamatan, kemudian juga perpustakaan-perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah semacam itu ya, tolong dibantu. Siap, ya, Ibu. supaya kita tidak sibuk dengan tutul terus ya kan, tetapi harus membaca semacam itu ya. Oke, sepakat sekali Ibu. Ibu, pertanyaan selanjutnya, menurut data dari Dinas P3A, P2 dan KB Kabupaten Tegal, sepanjang tahun 2024 ada sekitar 144 permohonan mediasi pernikahan anak.
dan 38 diantaranya karena calon pengantin sudah hamil. Penyebabnya bukan cuma kurang edukasi ibu, tapi juga tekanan ekonomi dan sosial. Lalu, mana langkah yang pemerintah Kabupaten Tegal ambil untuk bisa mengurangi berbagai angka pernikahan dini ataupun pernikahan di usia anak seperti itu, Ibu? Iya. Jadi kembali lagi tatkala bicara pernikahan dini ya, tentunya pemerintah daerah juga tidak berkenan dan tidak berkehendak bahwa masyarakat Kabupaten Tegal, anak-anak remaja itu nikah dini, ya kan? Karena pada dasarnya kita melihat tatkala bicara undang-undang perkawinan, usia perkawinan itu kan minimal 19 tahun ya kan. Apalagi program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di sana dibunyikan bahwa usia untuk perkawinan anak perempuan ya, itu kan 20, kemudian kalau 21 ya, kemudian kalau laki-laki 25 dengan sebutan 2125 ya kan begitu. Di samping program dari kementerian itu tadi, juga dari Provinsi Jawa Tengah kan ada Ojo Kawin Bocah. Anak yang usia dini kemudian menikah itu pasti ada masalah nantinya. Di samping juga tatkala belum siap nih, kemudian yang dilahirkan nanti kita khawatir anaknya menjadi stunting, kan semacam itu. Sehingga itu tadi yang kami sampaikan, tentunya pemerintah daerah juga berusaha semaksimal mungkin jangan sampai terjadi perkawinan dini, ya kan? Karena belum siap. Edukasi, sosialisasi, tolong bantu teman-teman duta genre ini kepada masyarakat. Pasti semua itu ada maksudnya agar kita masyarakat tahu, oh jangan menikahkan anak kami sebelum usia sebagaimana yang tadi Ibu sampaikan. Itu ya. Setuju, matur sekali atas jawabannya yang sangat luar biasa, Ibu. Ternyata tantangan kita sebagai generasi muda itu sangat luar biasa ya. Tapi kami percaya bahwasanya pemerintah sudah terus berupaya untuk semaksimal mungkin, dan kita sebagai remaja serta bagian dari masyarakat tentu kami siap mendukung agar semua program bisa berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya kita akhiri obrolan seru kali ini, teman-teman semuanya. Kami ingin mendengar dari Ibu mengenai untuk kami beberapa pesan untuk kami para remaja Kabupaten Tegal agar selalu bisa terkontribusi secara positif demi mewujudkan visi Kabupaten Tegal, Ibu, yaitu visi Tegal Luwih Apik. Monggo, Ibu. Jadi pesan saya ataupun dalam hal ini pemerintah daerah, harapannya bahwa pemerintah pusat pun menginginkan atau pemerintah itu menginginkan di tahun 2045 Indonesia emas. Untuk mencapai Indonesia emas tentunya menjadi suatu kebanggaan juga tatkala pemerintah Kabupaten Tegal bisa kontribusi itu, di mana para remaja ini menjadi remaja yang berkualitas, bersemangat, berinovasi tentunya ya. Tidak hanya bisa main saja, tetapi memiliki tadi ya, memiliki semangat, memiliki inovasi, memiliki kualitas yang tinggi, baik berpikir, bertingkah laku dan sebagainya. Remaja ke depan tentunya ya kan, yang akan membawa Kabupaten Tegal ini menjadi Kabupaten Tegal yang lebih apik, yang lebih bagus ya. Makanya kembali lagi, yuk kita bareng-bareng tolong dibantu pemerintah daerah oleh teman-teman kita genre ini bisa membawa remaja kita yang menjadi remaja yang lebih unggul, baik unggul di pendidikannya, di kesehatannya ya kan, juga unggul menjadi contoh teman-teman semuanya. Saya rasa itu ya harapan kita dari pemerintah daerah agar menjadi Kabupaten Tegal yang lebih bagus, lebih apik ya, lebih apik dan memiliki Tegal yang lebih unggul dan lebih bagus. Teman-teman, kita sekarang sudah berada pada sesi akhir dari podcast Ngobrol Asik bersama genre Kabupaten Tegal. Telah berbagai insight yang sangat luar biasa dari Ibu mengenai beberapa langkah konkret dari pemerintah Kabupaten Tegal. Harapannya kita bisa bersama-sama mewujudkan terutama remaja Kabupaten Tegal sesuai dengan prinsip remaja genre, yaitu remaja yang sehat, cerdas, ceria demi mewujudkan Kabupaten Tegal yang luwih apik. Matur nuwun Ibu atas kesempatan yang telah diberikan.
Saya Kiraina Akila Al-Kamil, Dan saya Arya Fatih Izan Juweri, Duta Genre Kabupaten Tegal tahun 2024. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.